Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliansyah di sini akan mengenalkan gambaran sebuah aplikasi yang bernama Administrasi Nurul Iman, di mana aplikasi ini bertujuan ya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan sebelumnya terhadap pembayaran yang sudah terjadi. Contohnya seperti ini, ketika Bapak Ibu itu membayar sebuah uang sekolah atau uang pondok atau uang makan, Bapak Ibu mengira bahwa Bapak Ibu sudah membayar, namun di keterangan pondok bahwa Bapak Ibu belum membayar. Itu adalah sebuah kesalahan yang biasanya terjadi. Atau Bapak Ibu kurang ngirimnya, atau Bapak Ibu belum merasa membayar namun dari pihak pondok sudah, itu bisa aja terjadi, namun jarang. Yang sering adalah masalah yang pertama tadi. Nah, aplikasi ini itu bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut supaya lebih efisien dan lebih mudah lagi. Jadi namanya aplikasi pembayaran administrasi Nurul Iman. Oke, selanjutnya user analisisnya. Ya, jadi aplikasi ini dapat digunakan ya untuk orang-orang sebagai berikut. Yang pertama, siswa-siswi atau admin. Ya, jadi siswa-siswi di sini akan diberikan sebuah akun bareng dengan bapaknya ya atau ibunya, dan setiap satu orang santri akan diberikan satu akun. Jadi untuk bisa masuk ke aplikasi tersebut akan digunakan sebuah akunnya. Dan adminnya ini adalah orang yang bertujuan untuk mengelola aplikasi tersebut. Yang kedua, itu perkiraan umurnya adalah 17 sampai 60 tahun. Ini untuk orang tuanya atau wali santri tersebut. Dan selanjutnya itu mempunyai kemampuan fisik yang baik. Ya, untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan kemampuan fisik yang baik. Kalau ada yang kurang tapi masih bisa, ya nggak masalah juga. Gitu. Karena setiap kelebihan pasti ada kekurangan, dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Kan seperti itu. Yang selanjutnya ada memiliki pengalaman yang baik dalam menggunakan aplikasi berbasis Android dan internet. Jadi orang yang dibutuhkan dalam menggunakan aplikasi ini adalah orang yang sudah memahami apa itu aplikasi berbasis Android dan bisa menggunakan internet. Ya, karena orang-orang tua sekarang pun pasti menggunakan internet gampang. Gitu. Yang selanjutnya, tidak memiliki banyak waktu dalam mempelajari sistem. Jadi berkali belajar kayak gini aneh-aneh. Ya sudah. Jadi aplikasi ini digunakan untuk memudahkan orang yang nggak mau mempelajari sebuah sistem seperti itu. Oke, selanjutnya task analisisnya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa-siswi login itu masuk dengan memasukkan username dan password yang nanti bakal diberikan oleh pihak pondok. Yang kedua, itu siswa-siswi menginputkan data diri aplikasi pembayaran. Ya, diinputkan apa sih yang mau dibayarkan gitu kan. Dan sebelumnya itu sudah ada data diri yang tercantum di dalam aplikasi tersebut. Setiap satu akun, maka di dalamnya sudah ada satu data diri. Yang ketiga, siswa-siswi dapat melihat info data diri mereka. Atau bapaknya punya akun, tapi akunnya atas nama anaknya, seperti itu. Dan siswa-siswi melakukan pembayaran pesantren dengan memasukkan nomor WhatsApp. Ya, ini nomor WhatsApp bertujuan penting. Kenapa? Ya, karena ketika kita sudah akan membayar, maka notifikasi akan masuk ke WhatsApp kita. Kita akan diberitahu bahwa kita sudah selesai membayar. Seperti itu. Nah, selanjutnya siswa-siswi memilih jenis pembayaran yang terdapat pada aplikasi ini. Nah, apa sih yang mau dibayar? Nanti kan ada jenis-jenisnya. Karena pembayaran yang ada di sekolah atau dimanapun pasti ada terbagi-bagi. Ada membayar daftar ulang, daftar uang makan, uang sekolah, SPP dan sebagainya. Nah, itu akan dikembangkan lagi di aplikasi ini ke depannya. Selanjutnya, siswa-siswi dapat melihat info jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Nah, ini jumlahnya. Ketika kita membayar uang makan plus DPF-nya, pembayaran sarana dan prasarana setiap bulannya. Nah, itu akan muncul nominal berapa angka yang harus dibayar oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya siswa-siswi melakukan transfer
pembayaran ke rekening yang telah diberikan pada aplikasi. Nah, jadi setelah kita melakukan olah-olah pembayaran, nanti ujungnya kita akan diberikan nomor rekening untuk mengirim uang tersebut. Ini sebelumnya kembali lagi, mohon maaf, siswa-siswi ini lebih ke arah orang tua ya, ke orang tua atau wali santri, dan siswa-siswi dapat melihat hasil pembayaran yang telah dilakukan. Jadi ketika kita sudah membayar, maka akan muncul notifikasi bahwa kita telah berhasil. Yang selanjutnya, yang terakhir, itu admin membuat laporan di pihak pesantren. Nah, selanjutnya ada namanya Low Fidelity Design, merupakan versi sederhana dari desain yang akan kita buat. Biasanya, Low Fidelity Design ini berupa sketsa awal atau gambaran awal bagaimana aplikasi ini bakal terbentuk. Tujuannya untuk mencari umpan balik awal dari sebuah desain yang telah dibuat sebelumnya, melangkah ke proses High Fidelity Design dan masih berfokus kepada tatanan layout atau tatanan gambaran dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada High Fidelity. Ini lebih menyerupai desain yang telah jadi. Jadi, ini seperti ini loh gambaran aplikasi tersebut. Dia udah ada gambarannya masing-masing. High Fidelity ini lebih berfokus kepada fungsi, interaksi, dan desain yang akan ditampilkan. Jadi kalau kita misal udah ada gambaran nih seperti ini, ada tombol menu, ada tombol kembali, maka itu akan lebih ke arah interaksinya. Kalau kita tekan tombol menu, dia akan mengarah kemana dan sebagainya. Nah, dalam proses ini, desainer ya lebih berfokus kepada user flow yang akan dibuat, serta mengamati hambatan apa yang terjadi sebelum berlanjut ke tahap prototyping. Oke, sekian mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk interaksi aplikasinya atau interaksi gambaran aplikasinya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada saudari Putri, kami saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini dijalankan atau bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi ini. Pertama, ketika kita masuk ke dalam aplikasi, halaman pertama yang akan ditampilkan yaitu adalah halaman login. Di sini pertama kita memasukkan username, kemudian password. Setelah itu kita klik masuk, maka akan menampilkan halaman menu atau beranda. Nah, di sini ada daftar layanan, yaitu ada yang pertama ada data diri, yang kedua ada informasi tentang pesantren, yang ketiga ada pembayaran administrasi sekolah, dan pembayaran administrasi pesantren. Nah, kemudian di sini ada sidebar atau di pojok kanan ada garis 3. Jika kita klik, maka akan keluar tampilan home, pembayaran, dan keluar. Nah, kemudian misalkan di sini kita pilih data diri, yang klik ikon data diri, maka akan menampilkan data diri santri seperti gambar ini. Nah, kemudian jika kita ingin membayar pembayaran administrasi, misalkan kita pilih pembayaran administrasi pesantren, maka yang keluar adalah informasi pembayaran. Nah, di sini ada informasi pembayaran dan ada tata cara untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian kita pilih next atau selanjutnya, maka di sini ada yang pertama pilih jenis pembayaran. Di sini ada uang makan, pembayaran DPF, uang makan plus DPF, dan biaya pendaftaran ulang. Misalkan saja kita pilih uang makan plus DPF. Nah, kedua kita pilih metode pembayarannya. Nah, di sini ada Bank BRI, BSI, dan Bank Syariah Madu, Bank Sari Madu. Nah, misalkan saja kita pilih Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, kemudian tahap ketiga, di sini ada memasukkan nomor WhatsApp. Kita masukkan nomor WhatsApp ini guna untuk terkonfirmasinya pembayaran yang sudah dilakukan, maka akan muncul notifikasi di WhatsApp kita. Nah, selanjutnya
Selanjutnya akan menampilkan ini seperti yang disebutkan sebelumnya, ada informasi nomor pembayaran berhasil ketika masuk notifikasi ke WhatsApp kita. Kemudian di sini ada bayar sekarang, kita pilih klik bayar sekarang, maka akan menampilkan data pembayaran di sini, yaitu nama, NIS, jenis, serta total pembayaran yang harus kita lakukan. Nah, maka kita klik bayar, maka akan menampilkan data pembayarannya tadi, ada nomor HP untuk terkonfirmasi pembayaran sudah dilakukan, kemudian kode pembayaran kita, invoice, serta status kita sudah bayar atau belum. Nah, di sini juga ada keterangan tentang pembayaran. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk transfer ke rekening. Di sini sudah disediakan rekening untuk kita melakukan transfer atau pembayarannya. Kita pilih next atau selanjutnya, maka akan kembali ke menu beranda. Nah, di sini misalkan kita pilih informasi pesantren, maka akan keluar informasi pesantren, dan tentunya informasi ini akan di-update ketika ada informasi yang terbaru. Kita pilih tombol icon bawah pojok kanan, pilih next atau selanjutnya, maka dia akan kembali ke tampilan beranda. Kemudian kita pilih sidebar tadi, kita pilih keluar, maka dia akan kembali ke tampilan login seperti awal masuk aplikasi. Terima kasih, sekian dari kelompok pertama. Jika kalian suka dengan simulasi ini, silakan klik suka dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.